Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, serta semangat untuk mengikuti materi pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan secara daring tentunya. Nah, untuk Ananda yang ada di kelas 11 bab 2A, pada bagian ini Ananda akan diajak untuk mendalami materi tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Ya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu merasakan manfaat pelaksanaan demokratisasi di negara kita. Di sistem dan dinamika demokrasi Pancasila ini terdapat 3 submateri, yakni yang pertama hakikat demokrasi, yang kedua dinamika penerapan demokrasi Pancasila, dan yang ketiga membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Ya, kita mengawali materinya di submateri hakikat demokrasi. Ya. Hakikat demokrasi adalah sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Di submateri kali ini juga terbagi atas 3 bagian, yakni makna demokrasi, klasifikasi demokrasi, dan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, apa itu demokrasi? Kata demokrasi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu democracy. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa ada tekanan dari pihak manapun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat. Dengan demikian, demokrasi adalah sebagai sebuah konsep politik dan landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik. Ya. Adapun klasifikasi demokrasi itu bisa diklasifikasikan menjadi 3, yaitu berdasarkan titik berat perhatiannya, berdasarkan ideologi, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya itu terbagi atas 3, yakni demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Nah, dan yang ketiga, demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material tadi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Selanjutnya, klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologi terbagi atas 2, yakni demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Nah, selanjutnya yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme Komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan.
Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan, dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Dan selanjutnya, klasifikasi demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat itu terbagi atas dua, yakni demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Sedangkan demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Adapun prinsip demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis diantaranya sebagai berikut. Prinsip merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang harus dipegang dan ditaati. Prinsip demokrasi adalah beberapa kaidah dasar yang harus ada dan ditaati oleh negara penganut pemerintahan demokratis. Prinsip-prinsip demokrasi yang dimaksud adalah negara berdasarkan konstitusi, jaminan hak asasi manusia, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, pergantian kekuasaan secara berkala, adanya peradilan bebas dan tidak memihak, penegakan hukum dan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum, dan jaminan bebas pers. Baik Ananda sekalian, demikianlah video kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah untuk kita dan orang lain. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.